17 Oktober kita lihat sudah mulai tumbuh jadinya sehat, merah-merah, terus tanggalnya tumbuh kakinya sudah mulai tumbuh, mulai menutup, ya. Padahal itu paling sukar. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung bersama Bincang Sehat RSUD Sumberjo Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Budi Aguswardani. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Dr. Sugeng, spesialis bedah. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi kepada saudara sekalian tentang diabetes mellitus dan pada khususnya perawatan kaki diabetes beserta seluk-beluknya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bertanya, Dokter. Ya, boleh. Yang pertama, apa itu diabetes mellitus, mulai dari gejala dan berbagai komplikasinya, Dokter? Kalau punya diabetes, pada dasarnya itu karena sindrom metabolis, ya. Bisa karena produksi, bisa karena pemakaian insulin yang kurang, ya, bisa karena produksinya berkurang juga, ya. Terus itu yang kita tahu. Terus kemudian di Indonesia kurang lebih dari Dikasda meneliti bahwa ada 20 juta, bahkan meningkat terus. Nah, jadi kasus diabetes di Indonesia cukup menantang, ya, karena tiap tahun jumlahnya makin lama makin banyak, bukan malah berkurang. Untuk gejala-gejalanya sendiri yang mungkin sering muncul, bagaimana, Dokter? Ya, gejala-gejalanya bisa dilihat, ya. Pertama, ya, orang-orang yang alami kesemutan yang nggak jelas, tangan atau kaki. Terus kemudian bisa juga karena sering kencing, ya kan. Terus adanya sering merasa lapar dan haus, makan terus, ya. Tapi anehnya orang-orang makan dan minum seperti itu banyak makannya, tapi nggak tambah gemuk, malah tambah kurus. Nah, terus kemudian sering gonta-ganti kacamata. Jadi bisa-bisa dokter matanya yang disalahkan. Kok setiap bulan ganti terus, ya. Terus kemudian, nah, kalau suami istri, ya, ini menantang ini. Iya. Nah, bagaimana, Dokter? Istrinya semangat, yang suaminya sudah loyo. Kalau yang kena suaminya. Iya. Kalau yang kena istrinya, salah satunya gejalanya itu gatal-gatal di organ vital. Seperti itu. Terus pada ibu hamil bisa dicurigai diabetes kalau dia melahirkan bayinya di atas 4 kilo. Bayi besar, Dokter. Besar. Ya. Terus ada yang ada luka yang nggak sembuh-sembuh, terus ada sering gatal-gatal nggak jelas seperti itu, ya. Salah satunya gejala-gejala itu. Jadi kalau udah jumpa seperti itu, lebih baik periksa aja dulu. Segera periksa. Ya. Nah. Oke. Selanjutnya, Dokter, ini mengenai komplikasi diabetes. Khususnya komplikasi diabetes yang sering Dokter Sugeng tangani dalam bidang bedah, seperti kaki diabetes. Komplikasinya sebetulnya apa saja, Dokter, dan kenapa bisa terjadi kaki diabetes pada penderita diabetes mellitus? Nah, pertama, orang diabetes itu terkena kan gulanya darahnya tinggi. Iya. Terus kemudian sel darah putihnya itu tidak bekerja dengan maksimal. Jadi istilahnya kalau kita makan terlalu kenyang, kalau kita suruh kerja kan tidak bisa. Iya. Nah, sel darah putih juga begitu. Diberi makan gula terlalu tinggi, akhirnya dia kenyang. Kenyang malas jadi. Jadi ada virus, ada kuman, itu dianggap teman, tidak dibunuh. Gitu. Sehingga kalau ada luka, seringkali terjadi infeksi. Terus kemudian pada diabetes juga sering terjadi karena kerusakan. Salah satunya kerusakan dari pembuluh darah, kerusakan saraf, ya. Sehingga kalau kerusakan pembuluh darah kecil-kecil, sehingga aliran darahnya terganggu. Iya. Ya, sehingga kalau ada luka, misalkan aliran darah di sana kan harus lancar, tapi dia terhambat. Nah, terus kemudian kerusakan pada saraf, sehingga kadang-kadang menginjak apa, ini tidak terasa. Tahu-tahu, kok sudah infeksi lebih berat.
kan. Iya. Kalau dari awal diobati kan ada luka baru kan enak langsung. Betul. Iya. Terus yang selanjutnya dokter, untuk komplikasi tentang kaki diabetes dokter. Ya. Seberapa sering dokter menangani di Rumah Sakit Sumberjo ini, dan mungkin sedikit informasi tentang pencegahan dan perawatannya seperti apa dokter tentang komplikasi ini. Nah, untuk kaki diabetes atau luka karena diabetes pada Rumah Sakit di Sumberjo ini setiap hari pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya. Jadi sudah istilahnya kalau bahasa kerennya itu udah blenger. Ya. Udah blenger. Mulai dari yang ringan sampai yang terberat. Iya, yang terberat. Yang terberat itu gimana caranya supaya kakinya tidak diamputasi gitu. Betul. Aja. Mereka tetap mati-matian menolak. Tapi kalau sudah hitam, gitu, Iya. sudah ada aliran darahnya sudah mati, ya apa boleh buat. Tapi kalau masih belum seperti itu, kita memang berusaha ya supaya mempertahankan jari-jari kaki itu supaya tidak sampai diamputasi dan infeksinya reda. Untuk kaki diabetes sendiri dokter, kira-kira gambarannya yang apabila ada masyarakat yang sudah terkena kaki diabetes, yang bisa dilakukan mungkin setelah mendapat perawatan bedah di Rumah Sakit Sumberjo, mungkin di rumah untuk perawatannya seperti apa, mungkin memakai alas kaki yang baik atau mungkin kontrol dan lain sebagainya dokter. Bagaimana dokter? Pertama untuk pencegahan ya, karena kaki itu sebagai alat tumpuan, Iya. sehingga gunakan alas kaki, jangan alas kaki yang keras sekali ya, alas kaki yang lembut, yang ada bantalannya, lunak gitu, sehingga tidak memudahkan kulit jadi lecet begitu. Nah, kalaupun memang sudah terjadi ya, segeralah cari pertolongan terdekat. Ya. Sebetulnya pada awal-awal kalau ada luka begitu ya, di mantri atau bidan setempat atau di puskesmas itu bisa kok langsung bisa cepat sembuh. Untuk perawatan lukanya, Ya, perawatan awalnya. luka rutin Begitu awal. kalau sudah datang ke rumah sakit ya, Iya. sudah kita lakukan pembersihan ya. Memang perawatan itu dilanjutkan oleh tenaga kesehatan setempat. Ya. Saya senang memangnya kalau tenaga kesehatan setempat istilahnya dapat aktif Iya. dan juga berbagi rezeki lah. Iya. Seperti itu. Berbagi untuk perawatan selanjutnya. Ya, terus kemudian kalau mereka mau kepingin belajar di sini, ya tidak apa-apa, kontrol, saya ajarin juga seperti itu. Karena tidak mampu lah kita ngatasi semuanya itu, ya kan? Apalagi kalau pasien itu kontrolnya kan biasanya seminggu sekali. Iya. Nah, ada infeksi tertentu yang memang nggak bisa seminggu sekali. Seminggu ya sekali, harus betul. 1-2 hari itu harus dilakukan Penggantian perawatan luka. Perawatan luka. Sehingga kalau seminggu sekali, ini Takutnya malah terlambat. terkumpul. Nah, Iya. malah tambah bosok kan. Tambah lukanya mungkin akan jadi semakin parah. Ya, jadi akhirnya Iya. jadi amputasi ya gitu. Iya, betul dokter. Lalu untuk mungkin masukan dari dokter tentang pola diet, pola hidup sehari-hari bagaimana dokter? Nah, untuk pola diet ya, pertama ada yang menganjurkan kalau pagi makan makanan yang banyak karena dibutuhkan untuk bekerja. Terus siang sudah mulai dikurangi. Kalau malam sebaik mungkin jangan. Maksudnya karbonya di stop. Iya. Ya kan, gantilah yang lain-lainnya, misalnya sayuran atau protein begitu ya. Supaya apa? Kita makan malam biasanya kan tidur. Iya. Kalau karbonya banyak kan kasihan. Iya. Pankreas atau Bekerja keras, insulin, betul. bekerja keras. Udah pagi suruh kerja, siang suruh kerja, malam suruh ngelembur lagi. Lama-lama juga capek. Dan akhirnya terjadilah diabetes. Iya. Terus kemudian setelah makan jangan langsung istirahat. Nah, kebanyakan tuh jam makan siang biasanya. Iya. Biasanya jam makan siang, habis makan kenyang tidur. Nah, biasanya peak-peaknya itu di atas 1 jam itu gula darah naik. Nah, pada waktu gula darah naik seperti itu, kita gunakan aktivitas saja. Iya. 10 menit kalau misalnya di kantor ya, 10 menit naik turun tangga atau mengerjakan lain atau dan sebagainya. Yang supaya penting gulanya bergerak. terpakai.
Iya. Ya, seperti itu. Betul. Oke. Selanjutnya dokter, pertanyaannya yang terakhir mungkin dokter. Pesan kepada masyarakat tentang lebih awas tentang diabetes mungkin dan segala komplikasinya, dan kira-kira mungkin himbauan kepada masyarakat untuk segera mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, saya boleh nampilkan case enggak? Boleh, mungkin ada beberapa kasus yang mungkin nanti akan ditampilkan oleh Ya, Dokter Sugeng, mungkin pasien yang pernah mendapat perawatan di sini. Supaya mereka tahu bahwa Iya. kita di daerah itu bisa menangani kasus-kasus yang Tergolong berat. sulit. Iya. Jadi tergolong kasus ini rumah sakit tipe A. Iya. Tipe A, tapi dengan perawatan yang bagus itu bisa, dan kerjasama dengan pasien ya. Iya. Karena kita harus tahu gimana caranya kita memutus gula darahnya, memutus infeksinya, terus menumbuhkan jaringannya. Jadi kalau untuk masyarakat ya, kalau mereka ada satu tantangan kesehatan, carilah fasilitas kesehatan yang ada. Iya. Ya, bisa ke mantri, ke puskesmas. Mereka pun pasti akan menangani. Jadi kalau misalkan mereka tidak mampu nih, mereka butuh alat obat yang lebih lagi, mereka pasti akan rujuk ke rumah sakit. Betul. Ya. Mungkin dari kasus pertama, dokter. Ya. Untuk kasus yang pertama, seorang wanita 67 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kakinya bengkak dan panas nyeri. Nah, pasien tersebut datang ke rumah sakit sekitar tanggal 18 September 2019. Kondisinya seperti ini ya, kelihatan punggung kakinya itu mulai seperti biru dan lain sebagainya dan lebih besar. Nah, kemudian setelah kita lakukan operasi, ternyata bagian tersebut mati semuanya, dari punggung kaki sampai ke tungkainya. Dan setelah kita buang, terus kita berikan obat yang ada warna putih-putihnya itu, ya kan? Itu campuran antara metronidazole dan autolitik ya. Waktu itu kita pakai ya salah satu merek ya, namanya Buderem. Dalam perawatannya cukup menantang ya. Tanggal 1 Oktober itu tendon-tendonnya sudah mulai kelihatan, jadi punggung kakinya sudah mulai kelihatan. Jadi itu yang menantang di situ, karena resiko untuk nekrosis dan amputasi cukup besar sekali, dan infeksi juga bisa naik cepat sekali dari situ naik ke atas. Nah seperti itu, tapi dengan perawatan yang bagus yang kita lakukan di sini, ya tendon-tendonnya itu masih hidup. Jadi kita mulai dari perawatan luka, dari nutrisi, kita berikan polisakarida berbeda ya, supaya aliran darah ke luka tersebut lancar, terus kemudian gula darahnya bisa dikontrol. Nah itu 17 Oktober kita lihat sudah mulai timbul jaringan sehat, merah-merah, terus tendonnya punggung kakinya sudah mulai tumbuh, mulai menutup ya. Padahal itu paling sukat. Nah ini 28 November, jadi hampir 2 bulan sudah mulai tumbuh seperti itu, bagus. Tapi ini sebelumnya kita juga perlu kultur ya ini ya. Jadi kita perlu kultur ya, untuk supaya bakteri, kita tahu untuk tahu bakterinya ya. Jadi waktu ini kita ketemu bakterinya dan cukup unik. Karena bakterinya ini sensitif sekali dengan obat yang istilahnya jadul. Iya. Yaitu salah satunya tetrasiklik. Oh. Jadi akhirnya kita beli super tetra dibuat adonan, terus ditempelkan di situ. Akhirnya progresnya cepat sekali seperti itu. Nah ini Februari mulai tutup semuanya, bentuk jaringan epitel. Sudah kembali tertutup dengan jaringan yang lebih sehat dan baru. Terus slide berikutnya. Nah ini waktu kontrol saat ini. Iya. Orang yang bagus ya, kakinya senang sekali. Sudah tertutup. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Itu mungkin yang kita bisa lakukan di sini. Padahal ini kasus yang relatif sulit dan komplikasinya banyak. Terima kasih dokter. Untuk kasus selanjutnya dokter, mungkin ada satu kasus lagi yang menantang dokter yang dokter tangani di sini tentang kaki diabetes. Silakan ini dokter. Khusus menantang ya karena pasiennya juga cukup senior juga. Usia 64 tahun, dia mengalami stroke sisi yang kiri, terus kemudian ada tik pada mata yang kiri juga. Berkedip terus ya dokter. Berkedip terus. Nah, stroke-nya pada kaki yang kiri. Bukan kaki, tungkai istilahnya. Malah di atas lutut sampai ke bawah. Itu ya. Dia datang ke kita tanggal 2 Mei 2016. Nah, kondisi awalnya malah kaki yang alami stroke yang mestinya kecil itu jadi besar, membengkak. Nah,
setelah kita keluarkan nanahnya ya pada 2 Mei 2016 ya, terus 3 hari kemudian memburuk. Jadi jaringannya makin lama makin nekrosis. Jadi kelihatan pada slide itu ya, ada bagian yang sebenarnya tulang itu dia mati. Nah, kalau kita melakukan langsung buang semuanya saat itu ya, itu nantinya tulangnya malah kelihatan. Akhirnya saya berusaha mempertahankan jaringannya ya, dulu. Selama dia ada yang menutupi bagian tulang supaya tulangnya tidak nekrosis, triknya itu saya pertahankan dulu. Di dalamnya baru saya masukkan obatnya. Obatnya itu unik, jadi metronidazole, puyer gitu yang murah-murah gitu aja ya. Terus kemudian waktu itu kita pakai Doderem, sekarang bisa ada Cardida gel gitu. Nah, kemudian untuk mematahkan hiperglikeminya, saya tetap gunakan polisakarida supaya apa? Gula darahnya bisa terkontrol, terus efek polisakarida itu memperlancar aliran darah. Terus kemudian memperbaiki kerusakan dan menumbuhkan jaringan. Nah, akhirnya pada akhir Mei sudah mulai tumbuh jaringannya, ya kan? Terus kemudian kita lihat dia tidak sampai lama kan, kurang lebih 2 bulan aja. 2 bulan dalam masa perawatan. Iya, udah tumbuh lagi ya jaringan. Apa kan banyak tetap ada yang rusak ya kita buang ya, tapi memang tetap. Jadi sekarang dia tumbuh lagi, akhirnya apa? Temu saya, ya pasien itu malah bisa jalan kembali. Ini pas yang sebelumnya stroke dengan kelemahan sebelah, malah bisa jalan. Bisa kembali jalan. Jadi pasien ini mantan kepala sekolah ya. Iya. Nah, pas saya jalan-jalan ke Cepu lewat Landu Belatu ketemu dia. Siapa? Dok, mampir ke rumah saya. Oh ya udah saya mampir. Begitu mampir saya lihat kaget, lupa mana kakinya Pak. Saya lupa. Terus dia angkat, oh ini kakinya. Yang besar, akhirnya besarnya sama. Senang dia. Tidak jadi amputasi bisa jalan Pak. Bisa kembali. Iya. Seperti sebelum stroke bahkan. Terima kasih dokter. Jadi jangan menganggap rumah sakit Sumberjo tidak mampu untuk merawat kaki diabetes. Di sini kita mampu. Malah teman-teman saya dari rumah sakit Cipto di Jakarta itu, oke saya tampilkan mereka kaget. Wah, ini harus di-sharingkan ini, supaya tidak dibawa mati nantinya. Ilmunya harus dibagikan. Ya, tidak apa-apa. Saya bagikan ilmu semuanya ini. Karena apa? Pasien diabetes tambah lama tambah banyak. Terus tahun ini aja loh sudah 20 juta lebih. Indonesia meningkat peringkat kelima di dunia. Bayangkan, tahun depan pasti naik lagi. Pasti naik. Ya kan? Dan mungkin pesannya adalah ketika mungkin ada keluarga atau mungkin teman yang sudah terkena komplikasi diabetes, jangan patah semangat, tetap berikhtiar untuk mencari pengobatan terbaik dan tetap rutin untuk melakukan perawatannya, ditelateni dokter mungkin istilahnya. Jika memang jalannya untuk sembuh pasti akan sembuh. Ya, betul. Yang penting kerjasama. Ya, berarti kita berusaha, keluarganya juga berusaha, ya. Akhirnya ketemu dan hasilnya terbaik. Iya. Mungkin sekian dari bincang sehat kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada Dr. Sugeng. Kita bertemu di acara-acara selanjutnya dan diskusi-diskusi sehat lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak.